Ini teman-temannya belum datang, kita hubungi dulu ya.
Oke, ini teman-teman dari teman-teman AWK sama teman-teman KPA semuanya tadi dihubungi tapi tidak ada konfirmasi. Oke, sore ini saya akan melakukan single teaching. Jadi karena materi untuk semester 1 untuk mata pelajaran IPS sudah selesai. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya itu latihan mengerjakan soal ya. Oke. Sebentar ada message. Sebelum saya mulai kelas ya, pada hari ini hari Kamis tanggal 29 September 2016 ya. Mari kita buka dengan doa, semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai ya. Oke, kita akan hari ini latihan soal. Jadi saya atur ini page-nya dulu. Sebentar, ini materi. Ini untuk materi bab terakhir kemarin ya. Saya atur page-nya dulu. Oke. Untuk benua-benua. Oke. Nah, kita mulai pertama. Benua untuk nomor 1 ya. Benua terluas adalah A. Amerika, B. Antartika, C. Asia, D. Eropa. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin, benua di dunia itu ada 5. Benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Jadi Antartika ini tidak termasuk benua. Oke. Nah, benua Amerika itu luasnya 42.960.000 ya. 60.000. Saya tulis dulu untuk luasnya. Kilometer persegi nih ya dalam satuannya ya. Saya tulis di sini kilometer persegi. Oke. Nah, untuk benua Asia itu 43.608.000 kilometer persegi. Untuk benua Eropa itu luasnya 10 juta ya 900.000. Oke, saya tulis dulu 900.000-nya ya. Oke. Nah, jadi dari luas yang sudah saya tulis ini, Amerika 42.960.000, Asia 43.608.000, dan Eropa 10.900.000. Dari sini kita bisa tahu ya, berarti benua terluas adalah benua Asia ya. Nah, untuk nomor 2, benua Asia dan Eropa dipisahkan oleh, nah ini kemarin kita sudah sempat bahas. Benua Asia dan Eropa itu ini ya, saya buka di sini supaya teman-teman ada gambarannya. Itu pada laman Eurasia. Nah, 64 70. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kuruntoy. Oh, masih ke bawah jauh sekali ya. Oke.
sini kita bisa lihat ini ada peta dari benua Asia dan Eropa ya. Nah, benua Asia Eropa ini posisinya dia bersatu dan dipisahkan. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kalau dicermati, dataran benua Asia sebenarnya bersatu dengan dataran benua Eropa ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, kedua benua itu dipisahkan oleh Laut Kaspia dan pegunungan Ural. Jadi jelas sekali ya di sini jawaban nomor 2. Benua Asia dan Eropa dipisahkan oleh pegunungan Ural. Ya. Oke, untuk nomor 3. Negara yang mendapat julukan sebagai negara anak benua. Nah, kemarin negara anak benua. Oke. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk Pakistan, berarti kita harus buka negara-negara penting ya, bukan negara-negara penting di berbagai dunia. Oke, ini dia. Oke. Nah, ciri-ciri utama negara ya. Ini India. Dia terletak di kawasan Asia Selatan ya, benua Asia di bagian selatan. Negara India juga disebut sebagai anak benua. Oke. Ya, dan di sana terdapat puncak tertinggi di dunia yaitu Mount Everest yang tingginya 8.848 meter dan bangunan yang terkenalnya adalah Taj Mahal. Oke. Ini berarti kita jelas ya, negara yang mendapat julukan sebagai anak benua ya, itu adalah negara India. Nah, kalau Arab Saudi itu terkenal dengan sebutan sebagai negara petrodolar ya. Saya tulis di sini petrodolar. Saya ketik saja. Arab Saudi itu terkenal dengan sebutannya negara petrodolar karena penghasil minyak terbesar di dunia. Kalau Jepang itu terkenal dengan negara sakura ya. Oke, saya lanjut. Untuk nomor 4, negara yang mendapat julukan petrodolar tadi ya barusan saja kita bahas, yaitu Arab Saudi. Nah, yang kelima, negara penghasil kopi terbesar di Amerika Selatan. Berarti kita harus buka bagian dari negara-negara penting di Amerika, benua Amerika ya. Halaman saya cek dulu. Benua Amerika. Ini Asia, Afrika. Oke, kita lanjut. Ini benua Afrika, kenampakan buatan. Ini India. Oke, halaman 73. Ini masih Asia ya. Nah, ini dia negara-negara di benua Amerika. Oke, kita lihat negara-negara pentingnya ya. Nah, negara penting yang pertama Amerika Serikat. Kita lihat di ABC sini. Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini terkenal sebagai negara paman Sam ya. Nah, keadaan penduduknya itu merupakan pendatang dari Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, Portugis dan Spanyol ya. Bentuk pemerintahannya itu negara serikat. Nah, di sana itu ada ini ya,
Gedung Putih atau White House sebagai istana presidennya. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan lagu kebangsaannya The Star Spangled Banner. Mata uangnya US dollar. Nah, untuk ini di sana juga terkenal dengan air terjunnya ya, itu air terjun Niagara. Dan pegunungannya itu pegunungan Appalachia ya, dan pegunungan Rocky yang terkenal. Nah, yang kedua itu negara Brazil. Nih, Brazil itu berada di Amerika Selatan. Ya, Brazil itu di sini. Brazil merupakan negara penghasil kopi nomor 1 di dunia. Selain kopi, dia juga menghasilkan tebu, tembakau, dan jagung. Dan di sana terdapat sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon. Ya, penduduknya itu keturunan dari Portugis, Spanyol, dan Italia. Agamanya mayoritas itu Katolik. Bentuk pemerintahannya republik yang dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintah dan kepala negaranya sama, presiden. Mata uangnya Cruzeiro dengan bahasa Portugis ya. Oke, itu tadi berarti negara penting di Amerika itu ada dua, Amerika Serikat dengan ini ya, Brazil. Jadi negara penghasil kopi terbesar di Amerika Selatan adalah, tadi ya jelas ya, jawabannya adalah negara Brazil. Saya ulas, Amerika Selatan itu ada 14 negara. Yang pertama itu Brasilia dengan ibu kota Brazil. Argentina ibu kotanya Buenos Aires. Saya open di sini biar teman-temannya bisa lihat ya. Saya up. Ini Amerika Selatan, ini dia. Dan yang ketiga itu Peru, ibu kotanya Lima. Kolombia di Bogota. Bolivia di La Paz Sucre. Venezuela di Caracas. Chili di Santiago. Paraguay di Asunción. Ekuador di Quito. Guyana di Georgetown, Uruguay di Montevideo, Suriname di Paramaribo, Guyana Perancis itu Cayenne, Falkland atau Kepulauan Malvinas itu Stanley. Nah, ini dia ada Suriname. Ini adalah negara yang sangat unik. Bahasa yang digunakan di Suriname ini adalah bahasa Jawa ya. Karena dulu waktu zaman penjajahan banyak sekali orang Indonesia, terutama orang Jawa, yang diasingkan dan dibuang ke daerah Suriname, Amerika Selatan ya. Jadi budayanya di sana seperti budaya orang Jawa Indonesia. Oke, kita go on. Kita coba hubungi teman-teman, siapa tahu ada yang sudah on. Ternyata belum ada yang ini ya ngasih konfirmasi. Saya lanjutkan lagi. Nah, nomor 6, Mesir terkenal peninggalan sejarah, diantaranya adalah Sphinx dan piramida. Negara Mesir terletak di kawasan, nah kalau Mesir ini jelas ya di benua Afrika. Kalau Mesir itu terletak di kawasan Oke, berarti kita harus ulas untuk kawasan Afrika ya. Afrika, Amerika Selatan, Afrika. Oke. Nah, ini dia Afrika. Ini adalah bentuk dari benua Afrika, petanya. Bisa dilihat di sini. Ya, untuk batasnya ini sebelah utara ada Laut Mediterania, sebelah timur Samudra Hindia, selatan Samudra Atlantik, dan barat ada Samudra Atlantik ya. Untuk benua Afrika itu dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Oke, kita bahas one by one, satu persatu. Untuk Afrika Utara itu ada 6 negara. Ini Sudan dengan ibu kota Khartoum,
Aljazair ibu kotanya Algier, Libya ibu kotanya Tripoli, Mesir ibu kotanya Kairo, Maroko ibu kotanya Rabat, Tunisia ibu kotanya Tunis. Ya, dari sini kita sudah tahu ya jawabannya. Jadi negara Mesir itu berada di Afrika Utara ya. Nah, Afrika Utara dari 6 negara tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kita ulas lagi. Nah, untuk Afrika Timur itu ada 7 negara ya. Yang pertama itu Ethiopia. Sebentar saya buka chat dulu. Oke, Mas Dian. Ini kita tunggu Mas Dian masuk dulu ya. Tadi Mas Dian sudah bawa konfirmasi. Oke, saya pending dulu nunggu Mas Dian. Sebentar, ini Mas Dian bilang tadi lagi sholat jadi ini ya. Oke. Oke, ini Mas Dian sudah masuk. Saya hidupkan mikrofonnya dulu. Sebentar ya Mas Dian, saya lagi menghidupkan mikrofonnya. Halo, selamat sore Mas Dian, bisa dengar suara saya? Ini mikrofon Mas Dian baru si loading. Stop. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Dian. Mas Dian. Ini ramai sekali. Halo, sore Mas Dian. Halo Mas Dian. Halo Mas Dian. Bisa dengar suara saya Mas? Di sana sangat ramai tapi tidak ada feedback respon. Kita tunggu sebentar. Sore Mas Dian, bisa dengar suara saya di sana Mas? Suara saya terdengar jelas tidak? Oke, ini Mas Diannya kayaknya balas.
Oke, ternyata Mas Dianya lagi ngambil headset. Halo, Mas Dian, masih nggak bisa dengar suara saya? Halo? Bagus. Oke, saya coba hubungi Mas Dian lewat chat lagi ya. Halo, Mas Dian, masih nggak bisa dengar suara saya? Ini suara di sana begitu sangat ramainya ya. Oke, saya coba chat lagi Mas Diannya. Halo, Mas Dian. Selamat sore, Mas Dian. Ini tidak ada konfirmasi. Halo, selamat sore, Mas Dian. Mas Dian. Oke, saya chat dulu. Aduh. Ini padahal saya dapat dengar suara Mas Dian jelas sekali ya di sini. Oke. Walah. Ini saya cek 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 cek. Ini astagfirullah. Saya save di oke. Send Mas Dian. Mana kok nggak ada? Open with. Saya crop biar kelihatan ya. Save. Ini sebentar saya cek lagi Mas Dian bales. Aduh. Oke. Halo Mas Dian, gimana? Masih ini ya? Halo Mas Dian? Halo?
Mas Dian. Oke, mungkin ini jadi saya lanjutkan saja ya. Oke, Mas Dian balas lagi. Dengan coba Mas Dian bicara. Ini kayaknya suara saya sudah di sana ya. Halo, Mas Dian. Alhamdulillah. Sudah. Berarti dari headsetnya ya. Ini Mas Dian ya. Hari ini kan pertemuan ke-6. Jadi nanti untuk pertemuan ke-7 akan diadakan UTS. Ya, nanti saya akan kirim untuk resumnya dan juga latihan-latihan nanti bisa dibaca dan juga dikerjakan ya. Nah, hari ini saya ngajak teman-teman untuk belajar mengerjakan soal. Ini ada beberapa soal ya, jadi kita mari kerjakan bareng. Saya ulangi dari awal ya Mas Dian ya. Mas Dian bisa memberi konfirmasi materinya kemana ya? Mas Dian lagi kemana? Oh, putus-putus. Materinya kemana ya Mas Dian ya? Oh, masih di kapal. Oh, oh gitu. Enggak ada. Dari timing online terakhir itu 3 jam yang lalu terakhir online. Oh, lagi perbaikan kapal ya udah. Gimana Mas? Keadaannya di sana sudah bagus? Alhamdulillah. Oh, gitu ya. Ya udah saya lanjutkan ya Mas Dian ya. Jadi hari ini kita, kan untuk pertemuan selanjutnya kita UTS untuk semester 1. Jadi kita hari ini latihan soal ya. Ini saya ulangi dari depan. Untuk nomor 1, benua terluas adalah A. Amerika, B. Antartika, C. Asia, D. Eropa. Jadi saya ini ulas. Benua di dunia itu ada 5. Benua Asia, benua Amerika, benua Eropa. Maaf ya Mas Dian, ini sedikit flu jadi kalau suaranya agak gak jelas ya. Walah. Di sini soalnya lagi musim perubahan mau ke musim hujan. Eh, eh, Perubahan cuaca mau ke musim hujan. Gimana? Wah. Oh iya tadi bilang Pak Budi mau datang ya Mas Dian ya. Hmm, ya nanti kalau jam 5 ya berarti pas kelas. Oh gitu. Berarti kan pas jam kelas habis ya. Nanti titip salam saja buat Pak Budi ya Mas ya. Iya. Ya. Gini aja nanti kan saya ngasih teman-teman semuanya kan resum. Enggak gini Mas Dian. Nanti kan saya bikinkan resum untuk semua mapel. Kan seperti Mbak Sherly, Mbak Hermi dan Mas Dian, Mas Ri kan nggak full ngikutin kelas. Jadi takutnya kan waktunya nggak ada nanti. Heeh.
Iya, jadi nanti saya bikinkan resume ya. Nanti saya kasih latihan di resumenya dan juga tugas nanti yang perlu dikumpulkan. Jadi sebagai nilai apa ya, kayak kalau orang sekolah beneran tuh ulangan gitu. Gitu. Nanti saya bikinkan semuanya. Insya Allah awal Oktober ya. Saya kirim ini soalnya eh, belum ada waktunya. Oh, nggak apa-apa. Mas. Oh, udah ganti musim apa, Mas? Oh, oh gitu ya nanti. Heeh, iya. Mm-mm. Iya, Mas. Soalnya kalau sore juga kan kayak Mbak Sherly sama Mbak Hermi itu kan agak sulitan masuk ya. Karena mereka nggak ada waktu luang kalau sore. Ya nanti disampaikan saja sama Pak Budi. Nanti hasilnya apa? Nanti saya mohon infonya saja ya, Mas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di dunia itu ada 5 benua. Yang pertama itu benua Asia, yang kedua benua Amerika, ketiga benua Afrika, dan keempat Eropa, dan kelima benua Australia. Ya, di sini jadi yang Antartika ini tidak termasuk 5 benua di dunia. Jadi kita coret ya. Nah, benua Amerika itu luasnya 42.960.000 kilometer persegi. Untuk benua Asia itu 43.608.000 kilometer persegi, dan benua Eropa itu 900.000 kilometer persegi. Jadi dari ini ya, dari Amerika, Asia, Eropa. Jadi yang terluas itu adalah benua Asia. Oke. Nomor 2 dua. Jadi urutan terluasnya itu Asia, dari terluas terkecil ya Mas ya. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Australia ini merupakan pulau terbesar di dunia dan merupakan benua terkecil di dunia. Oke, bisa dilanjut ya Mas Dian ya. Oke, yang kedua, benua Asia dan Eropa dipisahkan oleh, nah, saya buka di sini, saya bukakan peta Asia dan Eropa. Tadi halaman, sebentar, saya cek halamannya dulu. 64. Oke. Maaf. 68. Sebentar. Nah, ini kenampakan buatan itu masih ke sini bawah. Oke. Ini lagi di kapal ya Mas Dian ya? Apa di kantor? Oh, di masjid. Habis sholat ya. Ini masih jauh. Nah, tapi saya belum, hampir seminggu ini saya belum upload. Ya itu tadi waktunya nggak ada Mas. Jadi insya Allah kan nanti weekend ini kan saya libur. Saya libur jadinya mau saya ini semua ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah di sini ya Mas Dian, ini adalah peta dari benua Eropa dan Asia. Jadi di sini kita bisa lihat benua Eropa dan Asia itu menyatu ya. Nyambung ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kedua benua ini dipisahkan oleh Laut Kaspia dan Pegunungan Ural ya. Jadi di sini kita bisa tahu benua Asia dan Eropa itu dipisahkan oleh Pegunungan Ural. Kalau Pegunungan Rocky dan Appalachia itu di benua Amerika ya, berada di Amerika. Kalau Alpen itu di Eropa. Tapi yang memisahkan antara benua Asia dan Eropa adalah Pegunungan Ural. Oke, bisa dipahami ya Mas Dian ya. Saya lanjutkan ke nomor 3. Negara yang mendapat julukan sebagai negara anak benua.
Ya. Itu adalah benua apa Mas Dian? Bisa ini? Pakistan, India, Arab Saudi atau Jepang? Iya, belum tahu ya. Jadi kita buka di sini adalah di benua Asia ya. Kalau Pakistan itu terkenal dengan, kalau Pakistan saya juga kurang ini ya Mas ya. India ini dapat sebutan sebagai negara anak benua. Kalau Arab Saudi itu sebutannya sebagai negara petrodolar karena dia itu penghasil minyak terbesar di dunia ya. Kalau Jepang itu terkenal dengan ini, negara sakura. Bisa dipahami ya Mas Dian ya. Jadi negara yang mendapat julukan sebagai negara anak benua adalah negara India. Nah, soal keempat, negara yang mendapat julukan petrodolar adalah, tadi jelas ya Mas Dian ya. Tadi negara petrodolar adalah Arab Saudi. Iya, karena dia penghasil minyak terbesar di dunia. Nomor 5, negara penghasil kopi terbesar di Amerika Selatan adalah itu jadi di Amerika maaf, di benua Amerika itu ada 2 negara penting, yaitu Amerika Serikat dan Brazil. Nah, Amerika Serikat ini dia saya jadi gak enak sendiri. Iya Mas. Iya, saya juga kurang fokus soalnya hidungnya meler terus. Ah. Ya, saya buka agak walah, nggak keluar ingusnya Mas. Jadi cuman apa ya, kayak penuh tapi nggak ada ininya. Ini ya, jadi benua Amerika saya bukakan. Negara-negara penting di benua Amerika itu ada 2, yaitu Amerika Serikat dan Brazil. Nah, untuk Amerika Serikat itu terkenal dengan negara Paman Sam. Ya. Paman Sam. Nih, bisa dilihat ya Mas ya di sini. Untuk nggak kelihatan. Oh, masih loading ya. Paman Sam. Oh, berarti tadi soalnya tidak kelihatan ya? Oh, alah. Paman Sam. Paman. Uncle. Paman Sam. Nah, selain Paman Sam, Amerika Serikat juga disebut sebagai negara adikuasa atau negara superpower ya. Nah, untuk keadaan penduduknya itu pendatang dari kenapa Mas Dian? Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi mau ditinggal dulu ini Mas Dian? Oh, ini Mas Diannya lagi dipanggil, jadi saya lanjutkan saja ya. Nanti Mas Dian bisa play recordnya. Ya, saya ulas tadi. Nah, untuk penduduknya itu pendatang dari Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Jadi saya lanjutkan ke soal nih. Negara penghasil kopi terbesar di Amerika adalah Brazil. Nah, yang nomor 6, Mesir terkenal peninggalan sejarah, di antaranya adalah Sphinx dan piramid. Sphinx adalah patung singa berkepala manusia, dan piramida kita tahu ya bentuknya itu adalah sebuah bangunan berbentuk piramida. Nah, dan Mesir ini terletak di kawasan Afrika Utara. Nah, ini nomor 7, puncak tertinggi di dunia adalah A. Puncak Everest di Nepal, Puncak Aconcagua di Argentina, Gunung Kilimanjaro di Tanzania, dan D. Gunung McKinley di Amerika Serikat. Jelas sekali ya.
Puncak tertinggi di dunia adalah di Mount Everest di Nepal, India. Oke, nomor 8. Penduduk asli benua Australia adalah. Oke, kita open. Ini kita cari benua Australia. Oke. Ini Eropa, Australia, benua terakhir. Oke, ini dia benua Australia. Nah, ini masih pembagian wilayahnya. Nah, ini penduduknya. Di sini penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Ya. Jadi, kita buka di sini. Berarti ini adalah suku orang Aborigin. Aborigin adalah suku asli benua Australia. Yang ke-9, air terjun yang sangat terkenal di dunia adalah air terjun Niagara yang terletak di. Jadi di Amerika Serikat itu terdapat air terjun yang sangat terkenal sekali, namanya air terjun Niagara. Oke, kita back to benua Amerika. Nah, di sini jadi astagfirullah. Jadi letak dari benua letak dari air terjun Niagara itu berada di New York, Kanada, Meksiko, apa Dominika. Nah, jadi halo Mas Dian, sudah kembali? Oke, kita cari di sini ya di modulnya. Jadi nanti mungkin saya juga bisa ini modul ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa open modul juga kalau seandainya dari resumen saya ada yang kurang lengkap ya. Astagfirullah. Halo Mas Dian. Halo, udah kembali ya? Gimana? Oh, buku soto. Oh, di sana lagi buat makan malam ya, Mas ya? Oh. Oh, oh gitu. Oh, udah mau telepon Pak Budi dulu, boleh? Iya, silahkan. Saya tunggu dulu. Belum diangkat ya, Mas ya? Mungkin lagi di jalan mungkin. Oh, iya. Oh, tapi untuk ini ya, Mas, di daerah Mas Dian tidak ada kerusakan ya? Akibat kemarin? Oh, gitu. Oh, gitu ya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Saya pendek.
Berarti Mas Dian bisa bahasa Mandarin? Oh, sedikit. Oh, halah. Kemarin saya itu yang saya kan minta tolong Mas Dian untuk ini ya, untuk apa? Bahasa Jawa ya. Akhirnya saya cari Mandarin, ini siapa ini? Ada teman di Facebook, saya bisa sama dia diajarin ya. Iya, enggak, cuman ini aja diajarin untuk spellingnya juga, dia kirim recordnya. Jadi kan kalau itu kan eh, ada yang tidak sesuai dengan huruf beda kah sama Indonesia kan, enak gitu. Jadi A ya A, kalau Mandarin kan tidak gitu. Oke, saya ini tinggal 5 menit saya ulas ini ya, sebentar ya Mas Dian ya. Mesir, eh, boleh. Negara penghasil kopi terbesar. Tidak apa-apa Mas, nanti makanya saya dukung dengan bikin resume supaya nanti kan nanti bisa buka resume saja. Gimana? Mm-mm. Iya. Heeh. Soalnya kalau kerja juga gimana sih Mas, nggak bisa di ini sih. Saya memaklumi lah kalau hmm, oh, oh gitu. Mah, iya. Karena banyak itu karena efek taifong. Ya, karena ada banyak waktu banyaknya itu karena taifong. Iya, gimana Mas? Oh, Mbak Sherly sama Mbak Hermi tuh sering ngechat, Miss minta ini. Iya Mbak, nanti dulu saya bikinkan karena waktunya membagi juga. Makanya ini heeh. Iya, kita saling bantu ya Mas ya. Ini tiga, gimana? Nginep apa Mas? Oh, oh jadi ini oh, itu berarti dari Indonesia ya Mas ya? Oh, acara yang kemarin kemarin apa? Oh, dari Semarang. Oh, gitu. Itu acara apa sih Mas? Oh, acara pendidikan. Oh, oh gitu. Oh gitu. Mm-mm. Alham- Wah, alhamdulillah. Oh gitu. Mm-mm. Keren. Iya, iya. Juga saya lihat di sana banyak orang Indonesia yang Muslim juga. Kalau pada upload video juga banyak yang pakai hijab.
Oke, ini berhubung waktunya ya Mas Dian, nanti kita bisa lanjut di chat ya. Kalau gitu saya tutup dulu. Ya, nanti saya ini. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya ya Mas Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.